Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-19 tahun A. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Kisah pada hari ini melanjutkan kisah minggu yang lalu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah semua orang kenyang, Yesus segera menyuruh para muridnya untuk mendahului dia dengan naik perahu. Sementara Yesus menyuruh orang banyak untuk pulang ke rumah masing-masing. Setelah orang banyak pulang, Yesus pergi ke bukit. Dia berdoa seorang diri dalam waktu yang lama. Sementara itu, para murid naik perahu. Di tengah danau mereka mendapatkan serangan badai, angin sakal. Perahu mereka diombang-ambingkan gelombang dan angin yang besar, sehingga mereka menjadi ketakutan. Dalam suasana ketakutan itu, Yesus datang berjalan di atas air. Mereka tidak mengenali siapa itu. Mereka melihat bahwa itu adalah hantu, sehingga mereka makin berteriak-teriak ketakutan. Dan Yesus kemudian berkata, "Aku ini, jangan takut." Tapi mereka masih belum terpercaya. Maka Petrus, salah satu dari murid Yesus, kemudian boleh dikatakan menantang Yesus. "Kalau itu engkau, perkenankanlah aku berjalan di atas air." Maka Yesus berkata, "Marilah." Dan Petrus mulai berjalan di atas air. Tapi ketika dia merasakan gelombang yang begitu besar, dia mulai takut dan mulai tenggelam. Dan dia berteriak, "Tuhan, tolong, aku tenggelam." Lalu Yesus mengulurkan tangannya mengangkat Petrus dan berkata, "Hai orang yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang?" Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kisah ini sangat menarik karena bisa kita renungkan beberapa hal. Yang pertama, Yesus setelah memberi makan 5.000 orang, dia pergi menyepi untuk berdoa. Yesus selalu menjalin komunikasi dengan Allah Bapa dalam doanya. Dia mencari dan menemukan apa yang menjadi kehendak Bapa untuk dirinya. Orang yang berdoa adalah orang yang menjalin relasi dengan yang ilahi dan menemukan kekuatan-kekuatan rohani. Oleh karena itu, Yesus yang dipenuhi dengan kuasa ilahi ini, dia dapat berjalan di atas air. Dan di atas air yang bergelombang, di atas air yang bergejolak. Kekuatan rohani, kekuatan ilahi membuat Yesus mampu mengalahkan kuasa-kuasa alam, gelombang-gelombang kehidupan yang ganas. Sebetulnya di dalam bahasa aslinya, Yesus bukan hanya berjalan di atas air, tetapi dikatakan Yesus mondar-mandir. Jadi seolah-olah gelombang yang bergejolak itu bagi Yesus tidak ada pengaruhnya. Inilah salah satu yang perlu kita belajar. Kekuatan doa membuat orang mampu mengatasi berbagai macam persoalan kehidupan.
Yang kedua, kita belajar tentang sikap Petrus. Petrus juga ingin mengalami hal yang sama. Dia ingin berjalan di atas air seperti Yesus. Tapi Petrus tidak berdoa. Yesus hanya mencoba. Siapa tahu dia ingin bisa sama seperti Yesus. Maka dia minta supaya diizinkan berjalan di atas air. Memang dia bisa berjalan di atas air. Tapi karena dia tidak didasari oleh kekuatan ilahi, tidak didasari dengan kehidupan doa, maka dia kemudian bimbang, tidak mempunyai pegangan. Petrus pun kemudian tenggelam. Nah, pada saat tenggelam itulah dia baru berdoa, Tuhan, tolonglah aku tenggelam. Dan inilah poin yang ketiga. Pada saat-saat kritis, kita jangan pernah melupakan Tuhan. Karena pada saat-saat kritis itulah kita sebetulnya berhadapan dengan situasi yang sungguh-sungguh di luar kemampuan kita. Petrus tenggelam. Dia seorang nelayan. Dia sudah bermain air dari kecil. Dia semestinya sudah biasa dengan air dan masuk ke dalam air. Tapi dengan gelombang dan angin yang besar, Petrus pun tidak berdaya. Dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku tenggelam. Inilah juga sebuah doa yang tulus dari Petrus. Doa yang tidak mengada-ada. Dalam situasi yang normal, banyak orang Katolik kalau diminta berdoa mengatakan susah. Berdoa itu susah. Karena kata-katanya harus seperti apa? Baru kalau kita berhadapan dengan situasi yang konkret, situasi yang sungguh-sungguh real kita hadapi, spontan muncul doa seperti Petrus. Dalam keadaan seperti itu, dia nggak perlu membuat konsep tentang doa. Dia tidak perlu merumuskan doaku bagus apa tidak. Dia langsung berteriak apa adanya. Tuhan, tolong aku tenggelam. Dan pada saat itulah Yesus mengulurkan tangannya, mengangkat dia keluar dari air. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, inilah sebuah kisah yang memberikan kepada kita sebuah peneguhan dan kabar gembira. Yesus, junjungan kita, dia tetap membutuhkan kekuatan doa untuk berhadapan dengan banyak macam hal yang menantang hidupnya. Sementara kita seringkali seperti Petrus, hanya berdoa pada saat-saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Padahal relasi dengan Tuhan ini yang membuat kita mampu berdiri mondar-mandir seperti Yesus di atas tantangan-tantangan, gejolak-gejolak, dan berbagai macam kesulitan. Mungkin badai itu tidak begitu saja reda. Angin menjadi reda setelah Yesus naik ke dalam perahu. Setelah Yesus bersatu dengan para rasul. Mau mengatakan apa? Badai kehidupan kita akan menjadi reda ketika kita mempersilahkan Yesus yang ilahi hadir bersama kita, ada bersama kita, bersatu dengan kita. Kalau tidak, kita tidak mempunyai kekuatan yang mampu mengalahkan gejolak-gejolak alam yang seringkali lebih kuat daripada diri kita sendiri. Semoga pengalaman yang dialami oleh Yesus, Petrus, dan para murid membuat kita diteguhkan untuk membangun hidup kita
sungguh-sungguh dengan relasi yang erat kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.